Ada sukacita Bapak Ibu? Amin ya kalau lemes. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin ya. Saya masuk khotbah di seri kedua sesuai kesepakatan kita bersama. Kita membahas kemenangan dan penuaian besar. Kuncinya sudah kita bahas beberapa minggu dan bulan yang lalu. Hari ini kita akan membahas 7 penghalang dalam meraih kemenangan dan penuaian besar. Hari ini kita masuk di seri yang kedua, penghalang yang kedua, yaitu khawatir. Colek kanan kirinya bilang jangan khawatir. Ayo colek kanan kirinya, jangan khawatir. Masih ada Tuhan. Aku doa buat ginjalmu ya Bu ya. Ayo colek kanan kirinya, jangan khawatir. Masih ada Tuhan. Masih ada Yesus. Saya selalu sampaikan ini buat saudara tuh supaya saudara secure, supaya saudara aman, supaya saudara mendapatkan kepastian. Selama hidup kita ada bersama dengan Yesus, masalah boleh ada, kita tetap ditolong Yesus. Pergumulan boleh ada, Yesus selesaikan pergumulan kita. Amin Bapak Ibu Saudara, karena Yesus saudara dan Yesus saya adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang bukan hanya mendengar doa saudara, tapi Dia juga menjawab doa saudara berdasarkan waktu dan ketetapannya. Katakan amin. So sama-sama katakan dengan saya tidak sendirian. Ada Yesus beserta dengan saya. Yesus selalu menyertai saya. Yesus selalu mendengar seruan saya. Dan doa saya pasti dijawab. Amin. Nah mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 34 dikatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan satu hari cukuplah untuk satu hari. Saudara terkasih dalam Tuhan, dengar baik ya. Ini khotbah juga berlaku untuk saya. Jadi bukan hanya untuk jemaat, tetapi juga berlaku untuk saya yang menyampaikan. Saya mau sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi jemaat Tuhan semua yang hadir di minggu ini. Kekhawatiran itu bukan hanya menghalangi berkat Tuhan, tetapi dia juga bisa mengganggu jiwa kita. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara ya, sehebat apapun rohani saudara, saudara mau berpuasa 3 bulan lamanya, saudara mau berbahasa roh 24 jam dalam satu hari, saudara mau memuji menyembah Tuhan, kalau saudara hidup di dalam kekhawatiran, kalau saudara dan saya terjebak di dalam kekhawatiran, terjelembab di sana, saudara percayalah, bukan hanya kita terhalangi untuk menerima dan mengambil berkat Tuhan, tetapi saudara dan saya juga oleh karena kekhawatiran akan mengganggu jiwa dan mental kita. Suka gak suka, terima gak terima, memang ini konsekuensinya buat orang-orang yang khawatir. Manusia bisa khawatir gak? As human being, manusia punya rasa khawatir. Manusia pasti khawatir. Tetapi yang Bible mau, yang Tuhan mau katakan, jangan terikat, jangan terbenjara, jangan terbelenggu dengan kekhawatiranmu. Apa sih kekhawatiran manusia? Gak jauh-jauh kok. Makan, minum, pakai, rumah, uang, kesehatan, pasangan hidup, dagangan, usaha, anak, suami, jodoh, dan lain sebagainya. Yesus bilang sama murid-muridnya, semua ini tuh dicari sama bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kamu yang dipelihara oleh Tuhan, don't be afraid. Karena Tuhan akan mencukupkan segala apa yang saudara dan saya perlukan. Selalu saya bilang di mimbar suci Tuhan ini, tapi Pak saya deg-degan Pak, besok harus bayar kontrakan. Justru itulah nikmatnya kekristenan. Di saat situasi yang sempit, disitulah kesempatan Tuhan menyatakan kebesarannya, kekuasaannya, mujizatnya,
Pertolongannya bagi hidup saudara dan saya yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu lingkaran setan buat saudara. Oleh karena jiwa kita terganggu dengan kekhawatiran, maka lingkaran setan ini akan memenjara hidup saudara dan saya. Saudara bisa foto tuh baik-baik temanya. Bisa foto materinya. Kalau jiwa saudara terganggu, maka jiwa yang terganggu itu akan menghasilkan rasa panik dan ketakutan. Apa-apa panik, apa-apa takut, apa-apa stres. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Saya mau tanya sama jemaat Tuhan. Januari, Februari, Maret, siapa yang ditolong Tuhan? Siapa yang sakit tapi disembuhkan Tuhan? Siapa yang dagangannya sepi tapi tetap diberkati Tuhan? Nggak mungkin hari ini Tuhan nggak tolong, itu nggak mungkin saudara. Maafkan saya, bukan saya arogan ya, tapi saya percaya kepada Yesus. Tadi waktu saya mempersiapkan diri untuk naik ke mimbar ini, Tuhan tuh taruh hatinya di hati saya, Verona. Aku mau Veronica sembuh. Tuh Bu, bayangin Bu. Aku mau angkat kankernya dia. Aku mau sembuhkan yang dari Palembang. Aku mau sembuhkan ginjal ibu yang dari Sibolga. Jauh-jauh dari Sibolga loh. Ibu yang dari Bandung. Tapi permasalahannya, kuasa itu tidak mendarah daging dalam hidup kita. Because we never trust in His word. Kita gak pernah percaya sama firman-Nya Tuhan. Bohong. Saudara lihat dengan mata kepala saudara sendiri bagaimana Tuhan buat mujizat tuh di sebelah sana. Suddenly. Padahal gak dengarnya lama ya Pak. Gak dengarnya tuh lama. Tapi buat Tuhan apa sih yang susah? Orang mati dia bangkitkan. Orang kusta disentuh sembuh. Modalnya cuma 5 roti, 2 ekor ikan, ada 4.000 dan 5.000 orang. Dipegang di tangan Yesus, Yesus cuma mengucap syukur. Semuanya makan kenyang dan sambil bertahak. Saudara, jiwa yang terganggu itu akan menghasilkan rasa panik dan ketakutan. Kalau kita udah panik, kalau kita udah ketakutan, maka itu akan membuat hidup kita menjadi tertekan dan stres. Mulai minum obat stres. Mulai deh ngomong sendiri sama tembok. Saudara kalau mau ditaruh di Park Hyatt yang semalam 6 juta, tidur di spring bednya, kalau saudara stres, itu hotel gak ada nikmat-nikmatnya. Gini saudara, ganteng-ganteng gini pendeta saudara. Kenapa mukanya jadi bete? Emang bener ganteng kan? Kalau gak saya sendiri yang muji siapa lagi? Amin Ibu Nuning. Saya oleh karena anugerah Tuhan kenal beberapa teman orang kaya saudara. Dari yang kaya kuaya sekali. Percuma saudara punya uang 1 gunung 271 triliun kalau saudara hidup dalam kekhawatiran dan stres. You makan steak rasanya rasa sampah. Tapi meskipun saudara gak punya uang banyak, saudara gak tinggal di Menteng. Kalau jiwa saudara tenang, semua yang kita lakukan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Buat apa banyak uang Bu? Pak kalau stres. Buat apa? Bukankah artis-artis saudara yang terkenal, artis-artis Hollywood ya, saya gak ngomong artis-artis Indonesia. Baru jadi tiktokers aja, baru jadi artis Instagram aja, jalan di mall udah kayak artis Hollywood. Dalam hati gue jeile, lagunya minta ampun sarangnya. Bener gak Kenzo? Lagu, ini artis-artis Hollywood nih yang punya uangnya triliunan. Itu kalau stres, parah saudara. Di bar sehari-harian dia pikir dengan di nightclub, di bar dia bisa nenangin jiwanya. Enggak bisa. Karena Bible bilang dengan jujur, kapan kita bisa tenang jiwanya? Ketika saudara dan saya dekat sama Tuhan. Hanya dekat Tuhan saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bahkan Daud berkata, dari manakah keselamatanku? Selain daripada Tuhan yang memberikan pertolongan, pencipta langit dan bumi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kan
Jemaat di tempat ini kan enak aja, enaknya dia naik Alphard ya, enaknya dia rumahnya di Mentengnya. Coba tilik sampai kedalamannya, pasti stres. Bener. Teman-teman saya yang kaya-kaya tuh stres saudara. Dalam hati saya ya, apa yang lo stresin sih? Duit punya, rumah punya, semua punya. Ya, Pak Pendeta lu gak tahu sih apa masalah gue. Tuh, bayangin. Bayangin. Emang saudara nih yang hidungnya gak mancung-mancung, kalau ngeliat cewek-cewek yang mancung, emang dia gak stres-stres? Bayar cicilan operasi hidungnya belum lunas. Bener. Karena perjanjian dokternya kalau sampai gak lunas sesuai tagihan, itu mancungnya ditusuk ke dalam. Jadi melesak ke dalam, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau jiwa kita terganggu tuh pasti lama-lama membuat hidup kita menjadi tertekan dan stres. Dan kalau jiwa kita sudah tertekan dan stres, kita masuk ke zona yang mengerikan nih. Zona depresi. Kalau udah depresi tuh, aduh, sorry ya, itu akan ada suara di telinga kita. Udah bunuh diri aja enak tahu. Saudara, awal bulan-bulan yang lalu, awal bulan Maret, kita ini semua dikejutkan oleh satu keluarga. 4 orang naik ke lantai 21. Ngerti saudara, pernah nonton beritanya ya? Oh saya lupa ya, lagi-lagi saya lupa. Jemaat JCC kan semua tiap hari berdoa di gua doa ya. Nggak tahu berita kan? Nggak tahu sosial media kan? Munafik lo semua. 4-empatnya suami ikat tangan istri, istri ikat tangan anaknya. Dia main bungee jumping dari lantai 21. Dia loncat saudara. Prah. Orang kalau udah tertekan, orang kalau udah stres, mengerikan. Di Hawaii setelah 1 minggu dari berita itu, ada seorang dari Jepang tinggal di Hawaii, sekeluarga, suami, istri, anak-anak. Anaknya 2, perempuan dan laki-laki. Yang paling sulung perempuan, yang bungsu laki-laki. Karena diduga hutang yang begitu banyak, akhirnya karena depresi saudara, apa yang dia lakukan, orang yang depresi itu pasti akan mengambil keputusan di luar kebenaran firman Tuhan. Tahu saudara berita itu mengatakan apa? Berita itu mengatakan sang suami membadik istrinya pertama kali dulu. Dihantam beberapa kali tusukan, jebret, 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 jebret. Lalu yang kedua, anak yang pertama dihantam, jebret, 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 jebret. Lalu anak yang selanjutnya dihantam lagi, jebret, 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 jebret. Dan yang terakhir, dia bunuh dirinya sendiri dengan pisau itu, jebret, 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 jebret. Dan berita itu rame satu Hawaii. Orang kalau udah stres, orang itu tuh Ibu Elizabeth manusianya masih hidup. Awalnya cuman takut, panik, stres, hasilnya apa? Kanker. 1M, amsyong, sembuh juga kagak. Betul gak Bu Elizabeth? Kita mau pendeta kek, kita mau hamba Tuhan kek, kita mau pelayan Tuhan. Kalau khawatir, kalau terus khawatir, gampang banget buat setan untuk menaklukkan kita. Gak apa-apa kata iblis, dia pelayanan gak apa-apa. Gak apa-apa dia berkhotbah, gak apa-apa dia jadi WL. Selama dia khawatir, hidupnya ada dalam genggaman saya. Ngerti saudara? Padahal Tuhan bilang dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, karena aku yang memperdulikan hidupmu. Keren saudara. Selanjutnya. Orang yang hidup dalam kekhawatiran, hidupnya itu mudah diprovokasi dengan fakta dan keadaan. Pak, faktanya Pak, dagangan saya sepi. Betul gak Bapak Ibu? Faktanya uang di rekening saldo kita kosong Pak. Kenapa mukanya kenceng yang di sini kalau ngomong saldo rekening? Pak, faktanya saya sakit Pak. Faktanya Bu Veronica kembali divonis ada kanker ya? Apa tumor? Ini yang kedua ya. Kamu hidup. Di mimbar Tuhan ini aku berani bilang, kamu hidup. Jangan takut. Jangan takut. Kamu pasti hidup. Coba mana minta airnya.
Biarinlah dibilang sesat lah, dibilang apalah. Yang penting jemaat banyak yang sembuh ya. Tuhan pakai air ini. Hancurkan semua sel kanker dalam tubuhnya. Tanganku adalah tangan Tuhan. Sembuhkan dia Tuhan. In Jesus name. Dokter yang sama, medis yang sama, hasil yang beda akan dinyatakan. The second life, nyawa baru Tuhan berikan baginya. Amin. Orang yang terus khawatir itu saudara hidupnya akan dibohongi sama fakta. Saya ulangi lagi nih cerita saya nih saudara. Waktu pertama kali saya nikah iyalah memang pertama kali lah. Masa berkali-kali. Waktu saya menikah awal-awal saudara tahun 2015 pengantin muda lah. Rumah tangga muda. Waktu saya liburan ke Bali. Tiba-tiba saudara ada suara di hati saya. Suara setan itu. Pokoknya cara membedakan suara Tuhan dan suara setan itu gampang. Kalau suara setan itu dia mengintimidasi, mendakwa, dan membohongi. Tapi kalau suara Tuhan dia datang dengan damai sejahtera. Kalau setan bilang kamu begini. Tapi kalau Tuhan bilang jangan takut, jangan khawatir. Itu pasti suara Tuhan. Itu pasti. Kalau ada yang bilang suara di hati kita nih, jangan menyerah, tetap maju, tetap percaya. Itu Roh Kudus. Tapi kalau sampai ada di suara di pikiran di hati kita, gak ada jalan, udah gak mungkin sembuh. Itu setan saudara. 100% saya berani ngomong itu suara setan. Dakwaan iblis. Nah, waktu saya menikahi istri saya gak mungkin cobain dulu dong. Kira-kira ajib gak nih barang? Kira-kira cespleng gak nih? Begitu masuk langsung hamil gak nih? Karena istri saya tuh demen anjing saudara. Saya udah bilang. Itu yang membuat sakit hati saya sampai hari ini gak hilang-hilang. Selama pacaran saya gak pernah aneh-aneh nih sama bini saya. Tapi dia sama anjingnya udah cium-ciuman saudara. Anjingnya sedang begini. Cium-cium gitu. Dalam hati gue anjing dasar dia. Gue belum cium bibirnya dia duluan, sikat duluan. Jadi saudara harus tahu cemburu saya bukan sama manusia, sama anjing. Dan singkat cerita saya bilang, aduh, ada suara bilang begini. Orang buta kamu doakan melihat, orang lumpuh kamu doakan jalan. Ada banyak ratusan orang mandul kau doakan hamil. Hari ini istrimu sulit punya anak. Ada suara gitu saudara tiba-tiba di Bali tuh di kamar. Makanya Lovely itu produk Bali saudara. Tiba-tiba ada suara yang menekan saya. Istrimu sulit dan gak mungkin punya anak. Karena menstruasinya istri saya itu 8 bulan sekali. Setahun sekali, setahun 2 bulan sekali. Udah gitu suka anjing. Salah satu yang menghambat kehamilan terjadi atas wanita itu bulu-bulu hewan. Kalau bulu-bulu manusia pasti jadi. Kok ketawa sih? Nah saudara, saya diintimidasi dengan fakta dan keadaan. Tapi saya diingatkan firman Tuhan. Satu aja. Beranak cuculah, penuhilah bumi. Langsung saya panggil istri saya. Sayang, mari kita genapi firman Tuhan. Mari kita jadikan manusia sesuai dengan gambar kita. Maksudnya apaan? Buka bajumu sekarang. Kita ciptakan manusia. Loh iya dong. Tuhan kan bilang marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya juga anak Tuhan, saya bilang marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yes! Gak perlu extra jos, udah jos duluan. Pulang, yang gak mungkin jadi mungkin. Colek-colek terus aja Bu Ade. Colek aja suaminya gitu. Nanti ya Bapak Ibu ya, jangan takut kalau maaf Pak, Bu. Suaminya sulit punya anak karena spermanya encer. Istrinya sulit karena telur kandungannya sedikit. Kodenya dari saya tadi tuh. Sayang, marilah kita genapi firman Tuhan. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Yang pacaran jangan coba-coba ya.
Jangan belaga gila ya. Sayang, kata pendeta Verona, marilah kita menciptakan manusia segambar dan rupa kita. Dibacok sama bapaknya lu. Selanjutnya saudara, orang yang hidup dalam kekhawatiran ini yang parah. Hidupnya mudah dibohongi oleh setan. Mudah dibohongin. Kamu kan udah tua, tulangnya lemah, pasti osteoporosis itu. Ada suara tuh di telinga kita tuh. Kamu kan usahanya udah gagal, gak mungkin bangkit. Kamu kan udah bangkrut. Dan lain sebagainya. Saudara mau hidup dengan perkataan firman atau mau hidup ditekan setan? Kalau kita sering percaya dengan hal-hal negatif, kalau kita sering kali percaya dengan ketakutan dan kekhawatiran kita, kenapa sih saudara dan saya gak mau coba untuk balik arah percaya kepada janji firman Tuhan. Percaya kepada kuasa Tuhan, percaya kepada anugerah Tuhan, bahwa dia sanggup memulihkan, dia sanggup membuka jalan yang tertutup, dia sanggup menyembuhkan tubuh kita yang sakit, dia sanggup melunasi hutang piutang saudara, dia sanggup buat mujizat buat anak kita, orang tua kita, ipar kita, menantu kita. Kenapa kita terus isi pikiran kita dengan hal-hal negatif? Jangan pernah izinkan setan mengintimidasi pikiran kita, saudara. Pikiran kita ini harus diisi dengan firman Tuhan, Bu Veronica. Jangan mau. Kamu tuh punya hidup kesempatan banyak, Bu Veronica. Percaya, Bu Veronica. Jangan mau dibohongin iblis. Ya. Nah, ini penyebab hidup kita dapat dikuasai oleh kekhawatiran. Apa penyebabnya? Saya bagikan ada 3 penyebab kebanyakan hidup orang Kristen itu dikuasai oleh kekhawatiran. Yang pertama, minimnya pengenalan akan pribadi Tuhan. Kalau saudara dan saya mengenal siapa Yesus, saudara gak akan hidup di dalam kekhawatiran. Kalau saudara dan saya mengenal siapa Yesus, saudara gak mungkin dikuasai oleh ketakutan. Kalau saudara dan saya mengenal who is Jesus, saudara pasti tidak akan mudah ditekan dengan masalah. Setiap kali saya ditekan sama masalah, setiap kali rumah tangga kami, keuangan kami ditekan dengan pergumulan, saya selalu bilang, I still have Jesus. Apa artinya? Berarti aku masih punya jawaban dari segala permasalahan. Masih punya Yesus, saudara. Saudara harus kenal siapa Yesus. Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagaimana mungkin dia memproklamirkan dirinya, akulah Tuhan dan Juru Selamatmu. Terus di sisi lain, dia gak bayar hutang kita. Dia gak tolong masalah kita. Dia gak tolong pergumulan kita. Nonsense, saudara. Halo? Yesus saudara dan Yesus saya itu Tuhan yang hebat. Tuhan yang dahsyat, tak tertandingi. Bagi saya Yesus itu penyelamat dan penolong hidup saya. Itu juga berlaku atas saudara. Selama saudara kenal siapa Yesus. As long as we recognize His person. Kita kenal Pak, orang buta disembuhkan Yesus. Telinga saya pasti sembuh. Amin saudara. Saya gak pernah takut Bapak Ibu ngadepin apapun karena saya tahu saya sama Yesus. Bukan naif, bukan sombong, bukan arogan. Tapi saya tahu siapa Yesus saya. Saya kenal pribadinya dia, dekat sekali saudara. Saya bergaul 20 tahun satu lebih saya bergaul sama orang ini saudara. Saya bukan hanya mempelajari pribadi Yesus, tapi saya bergaul intim dengan pribadi ini. Saudara gak percaya, saudara boleh tanya istri sama anak saya setiap hari itu saudara. Tanyain dia. Saya bergaul sama pribadi Yesus, saya gak pernah takut saudara. Ya ada sih takut sebagai manusia, tapi kalau saya sampai di penjara, terbelenggu dengan ketakutan dan kekhawatiran, saya gak mau. Karena saya tahu saudara, saya punya Yesus. Orang saya kenal jenderal bintang 3, bintang 2, bintang 1, pengacara-pengacara terkenal, orang-orang kaya. Itu aja saya bangga. Kenapa saya gak bangga punya Yesus yang melebihi semuanya? Amin. Pokoknya hari ini kalau ada masalah, bilang sama masalah, saya masih punya Yesus. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku.
Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Saudara ya, saya setiap mendoakan orang sakit nih saudara. Saya udah gak tahu, saya coba mengingat-ingat lagi nih pengalaman saya berjalan bersama dengan kuasa Tuhan. Saya pernah satu kali ada di kota Makassar, itu orangnya udah pakai alat semua saudara. Semuanya di sini, itu udah tit, tit, tit. Tidak ada hal yang paling mengerikan selain kematian. Kalau cuma hanya sekedar gak punya uang, bayar kontrakan, bayar kos-kosan. Coba lu bandingin masalah saudara sama orang yang sudah divonis seperti Ibu Veronica. Tanya sama Ibu Elizabeth baik-baik bagaimana perasaan hancurnya ketika divonis stadium 4. Nyawanya tinggal 3 bulan lagi. Semua dokter angkat tangan. Saya mengalami kejadian itu bersama dengan Tuhan. Orang sudah di alat, ditusuk sana sini-sini. Saya bilang ini orang hidup. Ini orang gak mati. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Because I know who is Jesus. Dia penyembuh sejati. Kalau dia sembuhkan, dia gak pernah memiutangi umatnya. Sembuh, sempurna. Gak meninggalkan jejak lagi saudara. Masalahnya kenapa penyakit selalu menggerogoti hidup iman kita? Karena kita gak kenal Tuhan, kita gak percaya Yesus. Kita jauh lebih percaya sama hutang kita jauh lebih percaya sama deadline, tagihan, tanggal, hutang atau cicilan yang harus kita bayar. Ngapain sih? Ayo dong saudara, kita maju sama-sama. Kita kenal Tuhan Yesus kita sama-sama. Saudara yang mau menikah juga percaya, ini idenya Yesus. Idenya Tuhan dari awal. Mempertemukan pria dengan wanita namanya Adam dan Eve. Dan menjodohkannya di Taman Eden saudara. Kalau saudara kenal Yesus, saudara gak perlu pergi ke Penang saudara. Walaupun Yesus bisa pakai penang. Tapi kalau saudara kenal baik-baik siapa Yesus saudara. Asal ku jamah ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Saudara harus kenal Yesus. Siapa Yesus? Yesus itu adalah Tuhan yang mengampuni seluruh kesalahan dan pelanggaran kita. Semua kenajisan dan dosa kita, Yesus bilang sudah selesai di atas kayu salib. Kalau saudara gak kenal Yesus, saudara akan dibohongin oleh setan. Kamu berzina, kamu pendosa, kamu ini. Hingga pada akhirnya saudara mundur dari Tuhan. Saudara jauh dari Tuhan. Saudara terjebak sama ucapan setan yang cuma ngintimidasi kita. Saudara mari mulai hari ini pulang dari tempat ini belajar kenal pribadi Yesus. Kalau saudara kenal Yesus, saudara gak perlu yang namanya Verona. As long as we know Jesus Christ as our Savior, the only one, juru selamat kita, yang sakit sembuh, yang buta melihat, yang berbeban berat dilepaskan. Yesus yang nantangin kita. Mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. I will give you rest. Minimnya pengenalan akan pribadi Tuhan, iblis akan membuat pikiran kita bahwa masalah kita jauh lebih besar daripada Tuhan kita. Pergumulan kita jauh lebih hebat daripada kuasa firman. Tapi kalau kita kenal, ada suara yang menekan kita. Enggak, itu suara setan. Tuhan saya bilang, kalau saya serahkan kekhawatiran saya, Tuhan peduli. Yang kedua, penyebab hidup kita dapat dikuasai oleh kekhawatiran. Minimnya pengetahuan akan firman Tuhan. Kita gak pernah baca manual book. Main beli aja tuh handphone, gak tahu manual booknya gimana. Begitu rusak tuh barang baru bingung. Dibawa ke tukang servis. Yang untung tukang servis. Padahal kalau kita baca manual booknya, kita bisa benerin tuh handphone. Betul gak Pak Bu? Ini baca Bapak Ibu, baca. Kasih ruang dalam hidupmu, kasih ruang dalam hatimu, kasih ruang dalam pikiran kita. Bahwa firman Tuhan ini menghancurkan segala roh. Roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh kecemasan, anxiety spirit, and other things. Saudara baca firman baik-baik. Saudara bisa kenal Tuhan lebih dalam lagi. Saudara itu harus kenyang dengan firman. What is word? Firman adalah pribadi Tuhan itu sendiri, perkataan Tuhan itu sendiri.
Makanya gak heran ya saudara. Ada banyak orang hari ini berguguran. Berguguran kesuciannya, berguguran kekudusannya, berguguran etikanya, berguguran moralnya. Perempuan ngambil laki orang, ya kan, pacaran sesama jenis. Karena dia gak tahu manual book life. Dia gak pegang. Kalaupun dia pegang, dia cuman baca. Dia cuman khotbahin, tapi dia gak mau ngidupin. Tuhan bilang berbahagialah orang yang membaca tetapi juga melakukannya. Lakukan saudara. Saya barusan bilang sama Evangelis Nathan, saudara, sama Pastor Nathan, saya bilang, Tan, lu boleh tanya sama istri gua, khotbah mana yang gak pernah gua lakuin. Setiap khotbah yang saya khotbahkan selalu saya lakukan. Tanya istri saya, saudara. Saya bilang, kasihi keluarga rumah tanggamu. Saya gak pernah jahat sama istri saya, saudara. Saya gak pernah pukul istri saya. Saya gak pernah maki-maki istri saya. Bangsat lo, bini sialan lo, gak pernah. Ya kalau marah sebagai suami ya marah ya wajar. Tapi bukan yang marah berlebih-lebihan. Saudara boleh tanya sama putri saya Lovely. Pernah gak Lovely saya marahin lebih dari apa yang sepantas dan sewajarnya? Gak pernah. Gak pernah saudara. Kalau saudara baca firman baik-baik. Saudara kaya akan firman. Saudara gampang waktu dagang-dagangan sepi. Saudara akan diingatkan sama firman. Serahkan semua kepadaku, kata 1 Petrus 5 ayat 7. Aku yang akan kirim para pembeli. Aku yang kirim investor. Aku yang kirim berkat-Ku atasmu. Tepuk tangan bagi Tuhan. Dan yang terakhir saudara. Saudara bisa foto. Saudara bisa save. Yang ketiga. Penyebab hidup kita dapat dikuasai oleh kekhawatiran. Ini yang parah. Karena kita terlalu sering memberi ruang kepada masalah untuk menguasai pikiran, hati, dan hidup kita. Gimana ya Pak, besok Pak ya hutang ya Pak. Ya bagaimana? Orang Yesus yang bilang kesusahan sehari cukuplah sehari, besok dia pasti tolong. Tapi belum ditolong Pak, besok pasti Tuhan tolong. Ya, tapi duitnya gak ada, tenang Bapak Ibu, hati manusia itu di tangan Tuhan. Waktu kami punya hutang sampai ratusan juta, saudara bayar bunganya doang tuh. Atau kredit sampai 8. Bukan buat foya-foya di nightclub, bukan. Memang buat keperluan hidup. Abis-abisan saudara. Saya kan suka kolektor emas saudara. Saya suka beli cincin emas, kalung emas, saya suka emas. Bukan emas-emas Jawa ya, bukan ya. Saya suka taruh, itu habis yang 40 juta lewat, yang 30 juta lewat, habis karena hutang. Saya gak mau dikuasai sama masalah. Saya bilang Tuhan, take over hidup kami, take over keuangan kami, take over ekonomi kami. Tuhan pulihkan satu persatu saudara. Saudara mau pilih yang mana? Saudara apa yang saudara mau pilih? Jangan kasih ruang, sama-sama katakan dengan saya gak boleh kasih ruang. Buat masalah di pikiran saya, di hati saya, di hidup saya. Jangan. Semua orang juga pernah berhutang kok. Kenapa mesti jadi ribet? Tukang hutang ya, tukang hutang. Semua kita juga pernah ngutang, kalau lihat dari muka-mukanya di sini sih. Coba lihat sebelah sini nih, muka-muka tukang hutang gak nih? Saya sorot dulu ya. Sih kayak meyakinkan, senyumnya kayak senyum pelaku gitu. Oh pinjam dulu deh bro, transfer dulu ntar akhir bulan deh, kalau duitnya cair gue kirim deh. Punya. Percaya Bapak Ibu, Tuhan itu gak berdusta. Jangan mau dikuasai sama masalah. Saya cerita lagi sama Nathan. Tiba-tiba nih saudara, saya lagi drive nih. Tiba-tiba ada suara-suara setan gini. Ini udah 2024, 2 tahun lagi tuh gereja udah habis sewanya. Waduh. Saya dikasih begitu lewat sekejap aja set. Tapi bukan perempuan yang begini ya. Lewat di pikiran saya udah gak ada tuh, udah saya tengking, saya patahkan sudah. Saya bilang pasti dibayar Tuhan. Pasti dibayar Tuhan. Pasti dibayar Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siapa yang diberkati?